Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Aib yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan mulai di pertemuan pertama perkuliahan semester ganjil 2021-2022 dengan mata kuliah sistem tersebar. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat-sangat penting saya kira, karena ini menyangkut bagaimana data didistribusikan, menyangkut bagaimana tentang keakuratan data, menyangkut tentang keamanan data yang didistribusikan dan lain-lain. Oleh karena itu, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat-sangat penting bagi jurusan teknologi informasi. Ya, apakah itu di jurusan teknik informatika ataupun di jurusan sistem informasi. Ya, tetapi mata kuliah ini saya kira penekanannya kepada teknik informatika, ya, karena sifatnya yang teknis, ya, jadi mengarah ke teknis, ya, dari mata kuliah yang paling tidak berbicara juga tentang bagaimana skematik rangkaian, ya, bagaimana mendesain sebuah sistem terdistribusi. Maka di mata kuliah ini pertama-tama adalah bagaimana kita memahami yang namanya sistem tersebar. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang sistem tersebar, sesungguhnya ini sudah kita gunakan sehari-hari ketika kita bekerja di dunia internet, ya, di dunia jaringan internasional, ya, internet. Maka itu kita berbicara tentang sistem tersebar atau sistem terdistribusi. Ya, banyak aspek-aspek yang kita harus tahu, terutama bagi jurusan sistem komputer, dan juga saya kira bagi jurusan teknik informatika. Ya, karena ini sifatnya tentang bagaimana jaringan itu bisa terdistribusi, bagaimana data-data bisa terdistribusi, dan bentuk-bentuk daripada rangkaiannya seperti apa. Ya, itulah yang kira-kira kita akan pelajari di sini, ditambah dengan bagaimana dengan prinsip-prinsip sekuritasnya, juga bagaimana prinsip-prinsip apa itu share datanya, logical flow dan sinkronisasinya dan seterusnya. Ya,
Maka beberapa materi yang akan kita pelajari di sini itu antara lain adalah pertama-tama kita selalu mulai dengan kontrak perkuliahan. Ya, kontrak perkuliahan itu artinya kita menentukan tujuan daripada sebuah mata kuliah yang sudah di SKS-kan oleh mahasiswa. Jadi satuan kredit semester, karena dia menyangkut kredit maka ini harus dikontrakkan. Ya, jadi harus ada kontrak perkuliahannya yang dimulai dengan tujuan daripada mata kuliah, kemudian apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang harus dipelajari untuk mencapai tujuan tersebut, dan sejauh mana, ya, dan sejauh mana mahasiswa mencapai tujuan tersebut, seberapa jauh mahasiswa mencapai tujuan tersebut. Ya, saya kira itu ya. Maka kita akan mulai dengan apa ini kontrak. Ya, kita mulai dengan kontrak perkuliahan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar tentang jaringan komputer, kemudian cara kerja internet, kemudian arsitektur sistem tersebar, serta aplikasi yang berjalan di atasnya. Maka tujuan daripada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan apakah itu internet dan bagaimana data-data didistribusikan. Ya, bagaimana data-data didistribusikan. Bagaimana data-data bisa tersebar. Itu tujuan yang harus dicapai oleh mahasiswa yang belajar mata kuliah ini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah materinya. Ya, jadi mahasiswa memahami internet dan kira-kira teknik-teknik yang menyertai, ya, yang menyertai termasuk di sini adalah seperti sinkronisasi. Ya. Maka materi yang akan dipelajari selanjutnya adalah prinsip jaringan komputer, kemudian yang ketiga adalah remote procedure calls, kemudian arsitektur sistem tersebar, kemudian penamaan, dilanjutkan dengan logical clock dan sinkronisasi. Ya, jadi mungkin di sini agak panjang materinya, jadi mungkin kalau tidak selesai di dalam satu pertemuan, satu tatap muka, mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi lanjutannya, yaitu asinkronisasi. Ya, jadi di sini sebenarnya ada dua, yaitu synchronization dan
asinkronisasi. Ya, jadi dua topik sesungguhnya, tapi kita usahakan dalam satu tatap muka, tetapi kalau tidak bisa, kita akan lanjutkan dengan kita tambahkan dengan sesi yang lanjutan. Kemudian berikutnya adalah Mrs. Passing Interface MPI. Kemudian kita lanjutkan dengan catching. Kita lanjutkan dengan replikasi. Kemudian kita lanjutkan dengan share data dan toleransi kegagalan. Dan kemudian kita lanjutkan dengan konsep web service. Dan ya, mungkin juga sebenarnya kita akan sebenarnya sama konsep paralel. Ya, konsep paralel. Kemudian kita akan menyinggung-nyinggung, ya, kita akan menyinggung-nyinggung sedikit tentang DDBMS, Distribute Database Management System. Jadi ya, DBMS yang selama ini dipelajari dalam database, ya, bagaimana mengorganisasi database, dan di sini tentu saja kita berbicara tentang bagaimana mendistribusikan. Dan kemudian yang terakhir adalah definisi sekuritas. Jadi itulah yang akan kita pelajari, dalam mata kuliah sistem tersebar. Ya, dalam mata kuliah sistem tersebar. Kemudian di kontrak juga kita akan membicarakan tentang penilaian, ya, evaluasi. Ya, bagaimana mengevaluasi? Jadi evaluasi ini kita berbicara tentang capaian, sejauh mana mahasiswa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi tujuannya tadi sederhana, ya, sengaja dibuat sederhana biar tidak rumit-rumit, ya. Mudah-mudahan ya dengan tujuan yang sederhana diharapkan mahasiswa bisa lulus semuanya, ya. Karena di komponen evaluasi ini akan menilai sejauh mana mahasiswa mencapai tujuan. Sejauh mana mahasiswa mencapai tujuan. Di mana beberapa komponen, ya, beberapa komponen evaluasinya, komponen penilaiannya adalah pertama, kehadiran 10%. Kemudian tugas mandiri atau kuis atau responsi itu adalah 70%, kemudian UTS 10% dan UAS 10%. Ya, jadi itulah komponen bobot daripada komponen penilaian. Jadi kenapa di sini tugas mandiri 70%? Karena sesungguhnya, ya, proses pembelajaran itu harus dievaluasi dari awal sampai dengan terakhir. Jadi pada saat pertemuan pertama seperti hari ini, dalam pertemuan perkuliahan pertama ini, ya, harus sudah dinilai, ya, sudah harus diberi penilaian. Jadi penilaian itu diberikan sejak dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Jadi kalau jumlah pertemuannya adalah 14 kali tatap muka,
di mana nilai yang dianjurkan untuk setiap kali tatap muka itu adalah maksimum 5 nilai, ya, nilai murni, ya, jadi tidak dikonversi lagi. Jadi kalau nilainya 5 setiap kali tatap muka, maka 14 kali tatap muka itu akan menghasilkan 70. Maka di sini tugas mandiri diberi bobot 70, ya. Dan karena sisanya ada 20, maka kita distribusikan ke UTS 10% dan UAS 10%. Ya, ini tentu terutama di masa-masa pandemi dengan kuliah virtual online ini, dengan kuliah daring ini, maka ujian tulis itu tidak menjamin eh, apa ini ke apa ini ya 100% keabsahan kemampuan mahasiswa, karena kita tidak punya sudut pandang, ya, kita tidak punya sudut pengawasan untuk meyakinkan bahwa pekerjaan itu misalnya dikerjakan sendiri oleh mahasiswa. Ya, bisa jadi dikerjakan oleh satu orang kemudian didistribusikan, dan itu dalam waktu detik sudah terdistribusi ke seluruh peserta mata kuliah. Oleh karena itu bobotnya kita beri masing-masing 10, namun ini adalah keharusan. Artinya tiket untuk bisa lulus itu kalau mahasiswa mengikuti UTS dan juga UAS. Ya. Jadi wajib mengikuti UTS dan mengikuti UAS. Salah satunya tidak ikut, apalagi dua-duanya, maka dijamin mahasiswa tidak lulus. Meskipun nilai tugas mandirinya 70 dan kehadirannya 10, yang notabene sudah bernilai 80. Ya, tapi karena tidak ikut UTS maupun tidak ikut UAS, maka itu menjadi mahasiswa tidak lulus. Ya, saya kira itu yang ini. Selanjutnya untuk masalah-masalah proses perkuliahan, bagaimana metode perkuliahan, kita ikuti saja mekanisme yang digunakan. Ya, kita ikuti saja mekanisme yang digunakan oleh perguruan tinggi, tetapi saya ingatkan bahwa kita akan menggunakan sejumlah media, ya, sejumlah uh, per sistem pembelajaran untuk ya kira-kira mengoptimalkan, ya, mengoptimalkan kuliah daring. Jadi di sini juga saya akan sediakan video seperti ini. Juga kita akan mempunyai kelas, yaitu di Google Classroom. Ya, jadi materi akan di-upload di Google Classroom. Diskusi juga bisa dilakukan di sana, dan juga tugas bisa diupload di sana, dan termasuk ujian evaluasi UTS dan UAS juga diupload di sana, selain di sistem yang kita gunakan oleh perguruan tinggi. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan diskusikan lagi, bicarakan lagi pada saat tatap muka. Ya, pada saat kita tatap muka, kita akan bicarakan, bisa ditanyakan. Tentu saja tatap muka secara online atau daring. Ya.
karena ditetapkan bahwa kuliah semester ini full dilaksanakan secara daring. Dan juga bisa ditanyakan di kolom eh, apa itu, kolom komentar, ya bisa ditanyakan juga di kolom komentar video ini, ya silakan dituangkan, dituliskan pertanyaannya di sana, karena bentuk diskusinya akan nampak di sana, ya. Jadi satu orang bertanya, yang lain bisa melihat, dan dengan demikian juga jawabannya akan dilihat oleh semua peserta. Jadi sekian yang saya bisa sampaikan dalam pertemuan kontrak perkuliahan ini. Eh, kita akan lanjutkan nanti di tatap muka, ya. Akan lanjutkan di tatap muka di minggu berikutnya, minggu depan, ya. Kita akan mulai di minggu depan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh sistem, ya. Saya kira cukup sekian kontrak perkuliahan kita hari ini. Kalau ada yang keberatan silakan dituliskan di kolom komentar video ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wa tabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.